Selanjutnya sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Yayasan Bapak Fatih Asari, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Al-Muhajirin, hadir sini ada Bapak Haji Giri, Pak Hamidun, Pak Haji Mukri. Yang kami hormati Ustadz Dr. Haji Muhammad Ridwan Yahya LCMA yang telah berkenan hadir di Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini. Kemudian Ketua RW 03B Bapak Haji Rofi'i beserta jajarannya, dan tak lupa pula kepada shahibul acara warga RT 05 yang juga diwakili oleh Bapak Haji Sofyan sebagai Ketua RT 05 RW 03B Jatikramat Indah 1. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutin bulanan RT kita yang insya Allah akan mengambil tema seputar Isra Mi'raj. Betul ya Pak? Isra Mi'raj. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang dibacakan oleh qori kita dan sari tilawahnya penggalan ayat-ayat awal surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada dua peristiwa dalam sirah nabawiyah yang menggoncangkan keimanan kaum muslimin. Peristiwa paling dahsyat adalah peristiwa kematian Nabi Muhammad SAW. Terjadi pada fase Madaniyah, di mana ketika Rasulullah SAW wafat, sebagian kaum muslimin murtad. Beberapa kabilah-kabilah tidak murtad, tapi tidak mau bayar zakat. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan terbesar bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ketika menghadapi kondisi tersebut. Bayangkan, tidak sedikit yang murtad, yang keluar dari agama Islam dengan guncangnya peristiwa kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu itu diingatkan oleh Abu Bakar melalui surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Karena Umar bin Khattab tidak terima, tidak mau mengakui kenyataan bahwa Nabi SAW sudah meninggal. Maka diingatkan dengan surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Afa immata, maka apabila ia mati, au qutila, atau ia terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan mundur dan berbalik ke belakang? Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua, jauh sebelum itu, peristiwa yang menggegerkan kaum muslimin, yang membuat sebagian kaum muslimin yang sudah beriman menjadi lepas imannya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada sekitar tahun 10 Hijrah. Sebagian kaum muslimin yang sudah mengimani Allah dan Rasulnya akhirnya murtad karena dipanas-panasi oleh
Abu Jahal. Ya, bagaimana mungkin ada orang manusia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam waktu hanya beberapa saat saja. Ya, di saat itulah tampil Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa tersebut, sehingga pada waktu itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah tidak hanya mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj, tapi kita juga memperingatinya dalam rangka untuk menguatkan keimanan kita. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini semakin mempertebal iman kita terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 1 tersebut dibuka dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Karena pada waktu itu berdasarkan tafsir yang kami baca, ada ungkapan-ungkapan dari kaum kafir musyrik yang menyaksikan kekuasaan Allah tersebut. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala mudah sekali melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita dengarkan kajian dengan seksama, dan mudah-mudahan tentunya dapat menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan dari pengurus adalah kita sudah memasuki bulan Rajab dan sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Mari kita bersiap-siap untuk menyongsong bulan Ramadan. Dan dari pengurus masjid, insya Allah nanti akan menyusun mekanisme terkait dengan kegiatan takjil setiap sore. Jadi nanti kita akan pastikan mekanismenya seperti apa yang terbaik, dan kita akan diskusikan, musyawarahkan dengan RT RW. Kemudian yang ketiga juga sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, ada program kenceleng, kenceleng tabung untuk berinfak atau bersedekah. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan, karena ada beberapa pertanyaan, terus apa bedanya dengan kartu dan sebagainya, atau kalau anak-anak generasi sekarang banyak sedekah itu infak pakai QRIS dan segala macam. Maka ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya kami untuk menghidupkan semangat dan budaya berinfak atau bersedekah. Jadi yang kita lihat bukan nilainya, tapi menumbuhkan budaya itu dalam kehidupan di dalam masyarakat kita, khususnya di jamaah Masjid Al-Muhajirin. Demikian 3 hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara malam hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan memperkokoh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.